Kami sangat percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan Kau akan berbicara buat setiap kami, Tuhan Yesus. Mari jamah kami, Tuhan, terobosi kami, Tuhan. Tegur apa yang harus ditegur, koreksi apa yang perlu dikoreksi. Kami mau, Tuhan, kami keluar dari ruangan ini, Tuhan, kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Dan Tuhan, kami juga ingin mengakui bersama bahwa tanpa Engkau kami nggak bisa apa-apa. Oleh sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu. Untuk menuntun kami untuk menjadi teman baik dalam hidup kami sehari-hari. Saat ini mari Tuhan urapi setiap kami. Berikan kami hikmat dan pengertian khusus. Supaya kami dapat mengenal Engkau lebih dalam, kami boleh tahu apa rencana-Mu untuk kami. Urapi juga hamba-Mu. Kami sangat percaya Engkau sendiri akan berbicara buat kami semua pada siang hari ini. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, saudara. Shalom saudara-saudara semua. Apa kabar saudara-saudara? Luar biasa. Terima kasih banyak Pak. Masih percaya Yesus semua? Jangan sampai enggak itu ya. Sebelum kita membahas firman Tuhan, saya mau saudara kasih tepuk tangan dulu buat dua worship leader kita yang luar biasa, singers, choir, dan para musicians kita. Mereka luar biasa. Oke saudara, nggak panjang lebar lagi, kita langsung buka Alkitab kita bersama dalam kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-23. 2 Samuel 23 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. 2 Samuel 23 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Itu judulnya pahlawan-pahlawan Daud. Yang sudah dapat katakan amin dulu. Oke, Alkitab catat begini. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isibaal orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia Sama, anak Age orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Saudara, saya mau cerita sedikit sama saudara. Saya di Jakarta adalah seorang kolektor yang cukup dicari sama beberapa stasiun TV dan beberapa stasiun radio. Dan ada 3 item yang saya koleksi di rumah saya, saudara. Yang pertama adalah CD musik. Ya, CD musik di rumah saya itu jumlahnya ada 7.500 dan semuanya asli, tidak ada yang bajakan. Ya, dan item kedua yang saya koleksi di rumah saya adalah DVD musik dan beberapa film. Ya, terakhir saya ngitung hampir mencapai 400 DVD musik dan film. Ya, sekali lagi semuanya asli, tidak ada yang bajakan. Dan item ketiga yang tidak kalah menarik adalah cerita-cerita perang. Saya koleksi cerita-cerita perang yang pernah terjadi di muka bumi ini. Dan saudara, untuk saudara ketahui, saya nggak cuman koleksi, tapi saya hafal ngelotok cerita-cerita perang yang pernah terjadi di muka bumi ini. Yang saya belum hafal, saudara, adalah invasi Amerika Serikat ke Afghanistan dan Irak. Karena belum selesai, jadi saya belum hafal. Amerika kirim pesawat tempur apa aja, kapal induknya apa aja, jadi saya belum hafal. Tapi semua pertempuran yang sudah selesai, saya hafal ngelotok. Kalau saya boleh bertanya buat saudara-saudara, ya, perang Patimura tahun? Saudara tahu Patimura uang 1.000 perak doang kayaknya ya. Saya yakin kalau saya tanya peperangan yang lain, saudara udah pada lupa. Ya, perang Patimura hanya 1 tahun, saudara, tahun 1817. Ya, kalau saya tanya perang Imam Bonjol, ya, perang Antasari, perang Aceh, mungkin saudara udah lupa semua.
Mungkin yang paling mudah diingat adalah perang Diponegoro. Karena tahunnya mudah diingat, 1825 sampai Maghrib 1830. Ya, paling mudah diingat perang Diponegoro. Ya. Dan saudara, setiap Hollywood bikin film-film soal perang, saya nomor 1. Kalau saya miss, saya selalu beli DVD-nya. Tunggu yang asli keluar, saya langsung beli DVD-nya. Dan saya senang banget sama film-film perang juga. Dan saudara, saya suka wondering, kenapa Hollywood nggak pernah bikin film yang ceritanya dari peperangan di Alkitab? Kenapa Hollywood nggak pernah buat? Karena semua cerita perang yang ada di Alkitab, semuanya seru. Kalau saudara pernah baca, ya Yosua lagi perang, mataharinya berhenti. Saudara pernah baca cerita ini? Yang ngangguk cuma 2-3 orang, yang lain baca apa di rumah? Hah? Tabloid Nova kayaknya bacaan saudara ya. Hah? Yosafat diserang sama satu laskar yang besar. Yosafat dengan rakyatnya Yehuda, mereka nggak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Yosafat cuma mengajak seluruh rakyatnya untuk mengucap syukur sama Tuhan. Dan tiba-tiba Tuhan membuat penghadangan buat musuhnya Yosafat. Dibuatlah mereka membunuh, saling membunuh, ya, di antara mereka sendiri. Ya, dibuat porak-poranda sama Tuhan. Dan saya suka membayangkan kalau ini semua difilmin, ini pasti serunya luar biasa. Dan yang satu ini, yang baru saja kita baca, soal pahlawan Daud. Ya, yang pertama dicatat namanya adalah Isi Baal. Orang ini kata Alkitab, dalam sekali pertempuran dia bisa membunuh 800 orang Filistin. Orang ini gak main-main saudara. Dia pasti sangat well trained, dia sangat terlatih, dia sangat skillful, dan dia sangat mahir memainkan pedangnya. Dan for your information, ya, sekali pertempuran itu bukan 1 hari saudara. Itu bisa memakan waktu ya sampai 14 hari. Ya, 2 minggu. Jadi dalam 2 minggu dia sanggup membunuh ya 800 orang Filistin. Lalu yang berikutnya namanya adalah Eleazar. Ya, Alkitab tidak mencatat jumlah, tapi Alkitab mencatat dia membunuh demikian banyak orang-orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada tangannya. Pedangnya tinggal nempel di tangannya. Ya. Dan saudara yang terakhir namanya adalah Sama. Ya, Alkitab tidak mencatat ya Sama perannya bagaimana dia membunuh dan lain sebagainya. Dia perannya nggak terlalu signifikan, dia cuma jagain ladang yang penuh dengan brenebon, kata Alkitab, penuh dengan kacang merah. Dan kalau saudara baca baik-baik, ketiga orang ini muncul dalam keadaan waktu orang-orang Israel sudah pergi meninggalkan bangsanya. Dalam keadaan waktu orang-orang Israel sudah pergi meninggalkan raja mereka yang namanya Raja Daud. Saudara, saya mengambil cerita ini pada siang hari ini karena begini. Daud selalu menggambarkan Kristus di Perjanjian Baru. Daud selalu menggambarkan Tuhan Yesus di Perjanjian Baru. Ya. Dan orang-orang ini muncul sekali lagi dalam keadaan orang-orang Israel sudah pergi meninggalkan bangsanya. Orang-orang Israel pergi meninggalkan raja mereka. Dan saudara tahu nggak? Tuhan dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, sampai hari ini Tuhan selalu mencari orang-orang yang selalu mau mencintai bangsanya, mencintai kotanya, dan mencintai generasinya. Itu yang dicari sama Tuhan Yesus. Ya, Tuhan sudah poin gereja, Tuhan sudah poin menunjuk saudara dan saya, bahwa kita adalah terang dan garam dunia. Apa yang terjadi sama gereja Tuhan hari ini? Terang dan terang kumpul terus jadi satu, yang ada silok doang. Kita bukan menerangi dunia, tapi kita bikin silok dunia. Kita kalau lewat di mall dimanapun, orang-orang ngelihat saudara dan saya, wish, Mr. and Mrs. Right lewat. Itu bukti saudara, banyak bukti. Ya, orang-orang yang ngerokok di luar sana, kalau ketemu saudara dan saya, mereka ketakutan. Orang yang selingkuh di luar sana, waktu ketemu saudara dan saya, mereka ketakutan. Mereka jadi ngumpet-ngumpet. Itu bukti bahwa kita cuma bikin silok mereka. Kalau saudara dan saya menerangi dunia, ya justru seharusnya yang terjadi adalah orang-orang yang ngerokok waktu ketemu saudara dan saya, justru mereka ketemu jalan yang benar, sampai akhirnya mereka stop smoking. Itu yang seharusnya terjadi. Gimana caranya orang yang selingkuh ketemu saudara dan saya, ya mereka justru ketemu jalan yang benar, sampai akhirnya mereka pulih sama pasangan mereka. Bukan mereka akhirnya mengerjakan itu semua dengan diam-diam.
Saya percaya semua saudara sudah tahu apa aja yang dikerjain diam-diam selalu enak. Betul apa betul? Jangan belakang nggak tahu gitu mukanya. Dan itu yang kita buat orang-orang di luar sana. Percayalah saudara, terang sekecil apapun dia akan selalu mengalahkan kegelapan. Saudara dan saya, kita kalau tidur di kamar kita malam hari, kita matiin semua lampu. Tapi at the end, waktu kita bangun jam 3, jam 4 pagi mau ke kamar kecil, tiba-tiba kita bisa lihat the whole room. Satu kamar kita bisa lihat. Karena apa? Ada cahaya kecil yang asalnya dari AC kamar kita, menerangi seluruh kamar kita. Ya, terang sekecil apapun dia akan selalu mengalahkan kegelapan. Lalu Yesus bilang, saudara dan saya adalah garam dunia. Apa yang terjadi sama gereja Tuhan hari ini? Garam dan garam kumpul terus, yang ada gudang garam doang. Dan orang kalau udah kebanyakan garam, apa yang terjadi? Saudara udah pada tahu lah. Ya, orang ini jadi bludrek, darah tinggi. Makanya gereja sama gereja kerjanya berantem terus. Ya, pecah jemaat terus di mana-mana. Karena mungkin isinya gereja adalah orang-orang darah tinggi. Garam harus gimana, saudara? Garam harus selalu ada di panci sop buntut. Betul? Banyak banget orang Kristen suka datengin saya, mereka komentarnya gini, Pak, kita di kantor cuma ber-20, Pak. Lawan ratusan pegawai yang lain, kayaknya impossible. Kita terlalu sedikit, kita minoritas. Pak, di kampus kami, Pak, kita cuma ber-50 yang percaya Yesus. Suruh lawan ribuan mahasiswa yang lain, kayaknya nggak mungkin. Kita nggak mungkin bisa lakukan hal demikian. Pak, di gedung kantor kami, Pak, yang Kristen, Pak, yang ikut kebaktian cuma 100 orang. Suruh lawan yang lain, kayaknya impossible. Kita minoritas. Pak, kita di Surabaya cuma 100.000, Pak, yang percaya Yesus. Suruh lawan jutaan penduduk Surabaya, kayaknya impossible. Saudara, saya percaya semua saudara sudah pada tahu, sifat dari garam itu minor. Panci sop buntut kalau gedenya segini, nggak mungkin garamnya segini juga. Garamnya minor, sedikit, tapi punya impact sampai 1 panci sop buntut, jadi enak rasanya. So, kasih tepuk tangan buat saudara dan saya yang katanya minoritas di Indonesia. Saya percaya karena ada saudara di Surabaya, ya, prostitusi akan tutup di Surabaya. Lumayan yang amin ada 4. Saya percaya karena ada saudara, perjudian akan tutup di Surabaya. Saya percaya karena ada saudara, kriminalitas akan menurun di kota Surabaya. Ya, saya mengucap syukur banget, berapa bulan lalu Gang Doli akhirnya ditutup. Saya percaya itu akibat dari doa-doa saudara juga. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadilah terang dan garam yang sesungguhnya. Saudara, saya suka memikirkan, ya, kenapa Yesus mengatakan saudara dan saya adalah terang dan garam dunia? Kenapa Yesus nggak bilang saudara dan saya terang dan gula dunia misalnya? Lebih manis kan? Ya, dibanding harus jadi garam gitu loh. Kenapa Tuhan Yesus bilangnya saudara dan saya terang dan garam? Kenapa dia nggak bilang saudara dan saya terang dan minyak dunia misalnya? Kenapa mesti garam? Saudara, saya ketemu jawabannya akhirnya. Ya, garam ternyata artinya adalah maksimal, useful, ya, berguna dimanapun dia berada. Banyak bukti saya akan beberin buat saudara. Saya mau cerita sedikit. Saya ini setiap Senin sampai hari Jumat saya selalu makan sehat. Dimanapun saya berada. Saya cuma makan nasi merah, ya, lauk dada ayam, ya. Saya minum fresh juice yang banyak tanpa gula dan es batu, ya, dan saya makan buah yang banyak, ya. Teh botol, Fanta, Coca-Cola saya musuhan sama gini-ginian, ya. Tapi saudara mesti tahu tiap hari Sabtu saya punya acara namanya cheating day. Ya, saya pergi ke satu restoran, ya, kalau di Surabaya jelas saya akan ke Kue Tiaw Apeng di Kedung Doro. Dan kalau di Jakarta, saya punya tempat makan juga saudara yang luar biasa, namanya Nasi Goreng Bakti. Itu ada di Jalan Bakti di daerah Kebayoran, ya, di dekat Jalan Senopati. Saya kalau ke Nasi Goreng Bakti, orang-orang di sana sudah pada kenal sama saya. Dan mereka tahu takaran dan pesanan saya seperti apa. Ya, saya selalu kalau datang ke situ, saya selalu pesen 1,5. Orang-orang yang lagi makan di situ kalau ya pesanan saya keluar pada bingung, piringnya gede amat itu, 1,5 soalnya. Dan percayalah saudara, hap pertama nasi goreng bakti, langit akan terbuka. Percayalah, enak banget ini nasi goreng.
Dan saudara, saking seringnya saya jadi kenal. Tapi hal pertama yang kita buat adalah kita rendam ini semua di air panas yang mengandung garam. Saya tanya, kok mesti ngandung garam? Iya, karena ada garamnya, itu otomatis, itu langsung wash away all the fat. Membersihkan semua lemak-lemak yang ada di situ. Kita tinggal angkat, kita tinggal sabunin. Beres, lebih praktis katanya. Ini salah satu bukti bahwa garam itu berguna. Garam itu useful. Yang berikutnya, saudara dan saya, kita kalau sakit gigi, tidak ada ponstan. Apa yang kita buat di rumah? Kita kumur pakai air, garam. Tapi jangan sering-sering saudara, itu bisa merusak email gigi. Ya. Tentara Romawi zaman dulu, gaji mereka bukan duit, gaji mereka itu garam. Semakin tinggi pangkat mereka, semakin banyak garam yang mereka terima. Jadi tiap bulan tentara Romawi akan telepon HRD mereka dan tanya, garam saya udah ditransfer belum? Kira-kira seperti itulah. Ya. Kalau saudara ke Eropa nanti, amin saudara? Berangkatlah yang ngomong amin. Yang amin kedua telat. Semua berangkat ya, semua berangkat. Dapat visa Schengen saudara nanti. Kalau saudara ke Eropa, ke Belanda, Jerman, di sana kalau turun salju, semua driver yang lagi drive mobil mereka akan langsung pull over. Berhenti. Karena apa? Jalanan jadi licin, bahaya buat pengendara mobil. Apa yang pemerintah sana buat? Mereka keluarin mobil tangki yang penuh dengan garam. Mereka sebarin nih garam di atas salju, dan apa yang terjadi? Langsung jalanan itu tidak licin lagi. Langsung mobil-mobil bisa lewat. Dan masih banyak bukti yang lain bahwa garam itu sangat berguna. Tuhan Yesus mau saudara dan saya, kita berguna buat kota kita, buat bangsa kita, dan buat generasi kita. Amin saudara-saudara. Jangan jadi orang Kristen yang cuma jago kandang, ya, cuma jago berkoar-koar di dalam gedung kita sendiri. Ya, jangan jadi orang Kristen yang cuma manas-manasin tempat kebaktian. Ya, jadilah orang Kristen yang berguna buat generasi saudara. Yang setuju bilang amin. Saudara tahu nggak? Sudah terlalu lama settingannya orang Kristen yang di depan pemain, yang duduk penonton. Udah terlalu lama nih. Dan saudara tahu nggak, penonton selalu lebih pintar dari pemain. Komentator sepak bola lebih jago dari pemain bola kan? Coba komentator suruh main bola, nggak ada yang bisa. 5 menit udah nggak tahan mereka. Dan itu yang terjadi sama orang-orang Kristen. Waktu saya pikirin baik-baik, karena terlalu lama duduk dan nggak berfungsi. Cuma nonton, akhirnya cuma pinter komentar. Saya kalau di Jakarta, saya suka overheard. Overheard itu apa ya? Nggak sengaja nguping, nggak sengaja. Orang-orang Kristen yang baru bubar kebaktian, komentarnya lucu-lucu loh saudara. Ya, karena orang-orang Kristen ini bukan di Bethany Nginden, oke, di Jakarta. Ya, orang Kristen kalau bubar kebaktian kadang-kadang ada cowok sama cowok gitu keluar dari kebaktian, ngomongnya pakai bahasa Jakarta. Yang cowok ngomong gini sama temannya, lo tahu nggak tadi? Tuhan nggak hadir. Wih, bisa ngomong gitu loh. Tuhan nggak hadir katanya. Saya suka kaget-kaget dengar orang Kristen ngomong. Kayaknya nih orang nih, kayaknya berdiri di depan pintu sebelum kebaktian dan dia absen. Oh Tuhan nggak ada, makanya dia yakin banget ngomongnya. Lalu ditanya sama temennya, kok lo bisa tahu Tuhan nggak hadir? Saudara tahu jawabnya apa? Iya, gue kurang merinding soalnya. Sedap. Saya mau tanya sama saudara, saudara pernah ke kamar mayat jam 2 pagi? I guarantee saudara merinding di sana. Saya yakin saudara pasti merinding di sana. Tapi kita mulai nyamain hadirat Tuhan dengan merinding atau tidaknya kita. Oh come on people. Ya. Lalu ada orang Kristen bubar kebaktian, ngomong sama istrinya, ngomong sama suaminya, ngomong sama keluarganya. Tahu nggak tadi? WL-nya nggak ngangkat. Emang Jim kali ngangkat-ngangkat? Hah? Heran deh. Sekali lagi waktu saya renungkan ini semua baik-baik, ini semua terjadi karena orang Kristen terlalu lama duduk dan jadi penonton. Akhirnya cuma pinter komentar.
Dan komentarnya akhirnya lucu-lucu semua. Seharusnya yang terjadi adalah, saudara dan saya, kita semua adalah pemain, biar Tuhan Yesus yang jadi penonton buat saudara dan saya. Tuhan Yesus yang kasih komentar, harus bikin apa, harus kasih apa, harus pergi kemana, dan seterusnya. Seharusnya itu yang terjadi. So, berfungsilah. Yang setuju bilang amin. Berfungsilah. Jadilah useful. Jadilah terang dan garam yang sesungguhnya. Saya mau cerita buat saudara-saudara semua. Mungkin saudara sudah pada tahu bahwa saya ini masih kerja di Jakarta. Pekerjaan saya di dunia musik. Dan percayalah saudara, saya bukan penyanyi. Saya kalau nyanyi paling fales suara saya. Percayalah. Saya cuma dikasih sama Tuhan, ya, talenta di telinga saya untuk bisa dengar, ya. Dan saya dikasih talenta sama Tuhan bisa nulis banyak hal untuk dijadiin lirik lagu. Satu hari akhir tahun lalu, saya lagi naik pesawat dari Surabaya ke Jakarta, habis pelayanan di Betani Sukomanunggal, bukan di Nginden, ya. Lagi naik pesawat ke Jakarta dalam keadaan yang capek badan saya hampir ketiduran. Waktu udah mau ketiduran, tiba-tiba Tuhan kayak kasih lirik depan mata saya. Lirik lagu. Saya keluarin kertas, nggak jadi tidur. Saya keluarin bolpen, saya catat semua yang saya lihat. Saya catat. Saking asiknya nulis, pesawat itu mendarat, saya pun nggak nyadar. Dan akhirnya pesawat itu berhenti di terminal, pas banget tulisannya selesai juga. Ya, turun dari pesawat, saya mulai bertanya sama Tuhan. Tuhan, ini lirik buat siapa dan lagunya seperti apa? Saya tanya sama Tuhan. Singkat cerita saudara, saya ditemuin sama seorang penyanyi asal Maluku. Kalau merem, denger dia nyanyi kayak Babyface lagi nyanyi. Saudara tahu Babyface? Saudara perang Patimura nggak tahu, perang Yosua nggak tahu, Babyface nggak tahu. Saudara dari mana sebenarnya? Ha? Kurang pergaulan kayaknya ini saudara. Waktu melek, ternyata orang Maluku lagi nyanyi. Singkat cerita lagi, kita masuk studio, ya, kita rekam ini lagu. Liriknya dari saya, nadanya dari si penyanyi ini. Jadilah sebuah lagu R&B, saudara. Judulnya Please Come to Bali. Ya, bukan lagu rohani, tapi lagu ini menceritakan soal kasihnya Tuhan, ya, antara seorang pria dengan seorang wanita. Dan itu terjadinya di Pulau Bali. Kasih dari Tuhan. Dan saudara, seperti biasa kantor kami menaikkan lagu ini untuk dijual di iTunes. Jadi saudara yang pengguna Apple, saudara bisa beli lagu ini harganya 5.000. Kok saya jadi promosi gini ya? Jadi jualan kayaknya. Ha? Dan saudara, waktu sudah masuk di iTunes, saya terus bertanya sama Tuhan. Nggak habis-habis saya bertanya, Tuhan, ini lagu buat apa sih sebenarnya? Tuhan kasih lirik di atas pesawat, Tuhan temuin saya dengan seorang penyanyi dari Maluku ini, ya. Apa maksudnya? Saudara, dari akhir tahun lalu, 3 bulan lalu saya baru dijawab. Satu hari handphone saya bunyi, nomor yang telepon saya, nomor depannya 0361. Saya percaya saudara tahu itu nomor dari mana, nomor dari Bali. Waktu saya angkat, yang telepon saya orang Pemprov Bali. Dia cuma bilang begini, Pak Jesse Lantang, betul, ini siapa? Saya bapak, dia perkenalkan diri, saya bapak ini, saya kerja di Pemprov Bali. Untuk bapak ketahui, beberapa hari ini kita sudah rapat di Pemprov Bali dan membahas lagu Bapak. Dan kita sudah mengeluarkan wacana untuk menjadikan lagu Bapak tim song untuk Provinsi Bali. Boleh Bapak terbang ke Bali dan rapat sama kita? Saya langsung bilang iya. Singkat cerita, saya terbang ke Bali, rapat sama mereka 2 hari. Ya, selesai rapat 2 hari. Saudara tahu hasil rapatnya? Lagu ini tetap wacana. Saya dalam hati udah jauh-jauh ke Bali 2 hari, ya, ninggalin anak-anak, ya, tapi hasilnya wacana. Dan saudara, di hari ketiga waktu saya mau balik ke Jakarta, banyak cerita, cuman kayaknya cerita ini yang paling menarik, ya. Di hari ketiga waktu saya mau kembali ke Jakarta, orang yang nganterin saya selama 3 hari di Bali, dia mau drop saya di Ngurah Rai. Sebelum saya turun, dia pegang tangan saya, Pak Jesse, ya, saya boleh didoain Pak? Didoain kenapa? Saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wow, saya langsung doain dia. Padahal dalam keadaan buru-buru saya. Karena kalau saudara tahu airport di Bali sekarang jauh, ke gate, jalannya mesti jauh. Tapi saya doain dia dan dia terima Tuhan Yesus. Saya terbang ke Jakarta, saya lupa sama orang ini yang terima Yesus. Di kepala saya cuman, lagu saya kapan di-approve ya? Saya lupa sama orang itu udah.
Seminggu di Jakarta tidak ada berita, 2 minggu nggak ada berita, 3 minggu. Akhirnya saya punya pikiran gini, saya nggak peduli sama lagu saya. Yang penting mungkin Tuhan kirim saya ke Bali untuk orang itu terima Yesus. Saya nggak peduli sama lagu saya. Dan saudara tahu, 3 minggu sebelum Lebaran kemarin, saya dapat kabar dari Bali, orang ini sudah dibaptis sama salah satu gereja di Bali. Ya, wah saya senang banget, saya suka cita banget. Ya, boleh tepuk tangan buat Tuhan? Biar nggak ngantuk ya siang-siang gini. Dan saudara, saya udah lupa sama lagu saya. Ya, saya senang banget orang ini dibaptis. Seminggu sebelum Lebaran, 2 minggu habis saya terima berita orang ini dibaptis, saya ditelepon lagi sama Pemprov. Pak Jesse, tolong kalau bisa tanggal 19 Agustus ada di Bali. Karena kita akan tanda tangan MOU antara kita dengan Bapak. Ya, karena lagu Bapak kita pilih sebagai tim song Provinsi Bali sampai tahun 2020. Saudara, saya terbang ke Bali, dan kemarin tanggal 19 Agustus, saya nggak pernah nyangka sebelumnya, saya dipertemukan sama raja-raja dari Bali. Nggak pernah nyangka. Saya pakai jas, nggak pakai dasi tapi. Mereka semua raja-raja pakai baju adat. Ya. Dan kita tanda tangan, dan saya habis tanda tangan, saya sempat bertanya, Pak, dengan segala hormat saya minta maaf. Saya bilang, boleh saya tahu kenapa Bapak pilih lagu ini? Karena dalam hati saya banyak lagu soal Bali yang lain dan penyanyinya jauh lebih terkenal. Ya, ada Denpasar Moon, ada Kuta Bali, ada I've Been to Bali, ada Kembalikan Baliku, dan lain sebagainya. Ya, saudara, raja ini jawab dengan simple, dan ini bikin saya kaget. Ya, dia jawabnya cuma gini, kita pilih lagu ini karena liriknya. Saudara, saya langsung teringat peristiwa di pesawat. Saya mau ketiduran dan Tuhan kayak jelas kasih lirik ini untuk saya. Ya, dan saudara, dia kembali mulai jelaskan. Pulau Bali selama ini, ya, punya konotasi yang negatif buat orang-orang di Pulau Jawa. Pulau Bali terkenal dengan sebutan Kilaf Island katanya. Pulau Bali terkenal sebagai tempat one night stand. Pulau Bali terkenal sebagai tempat selingkuh. Tapi masih ada orang yang mau tulis lagu tentang seorang pria dan wanita, ya, yang menjalankan hubungan dengan sehat. Justru seorang pria ini mau mengasihi wanita ini dengan kasih dari Tuhan. Kita salut. Dan kalau saya boleh bertanya, Tuhannya Bapak siapa? Saudara, nggak sampai 2 menit saya sempat jelasin soal Tuhan Yesus. Yang penting dia udah dengar. Belum terjadi apa-apa, tapi saya percaya Roh Kudus akan mengerjakan hal-hal yang dahsyat. Amin, saudara-saudara. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Saya cerita seperti ini, saya nggak suruh saudara selesai kebaktian pada nulis lagu, please come to Surabaya, please come to Nginden. Enggak. Hah? Saya cerita seperti ini, saudara. Saya cuma mau beritahu saudara, bahwa kalau Tuhan memanggil saudara dan saya, Tuhan selalu serius. Kalau kita responnya serius sama Tuhan, saya percaya sesuatu yang luar biasa akan terjadi lewat kehidupan saudara. Amin, saudara-saudara. Ya, tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah, 3 pahlawan Daud ini datangnya dari mana? 3 pahlawan Daud ini datangnya dari mana? Apakah mereka tiba-tiba anak muda udah pada jago main pedang, jago berperang, ya, jago membunuh orang, skillful? Ini datangnya dari mana 3 orang ini? Sekarang saya mau ajak saudara kita lihat sama-sama mereka asalnya dari mana 3 orang ini. 1 Samuel 22. 1 Samuel 22. Kita sampai jam 6 sore hari ini. Nggak ada yang amin, jadi 20 menit lagi selesai. 1 Samuel 22 ayat 1 dan ayat yang kedua. 1 Samuel 22 ayat yang ke-1 dan ayatnya yang kedua, itu judulnya Daud di Gua Adulam. Oke, Alkitab catat begini. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam apa saudara? Kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar siapa saudara? Tukang piutang, utangnya banyak. Dan setiap orang yang apa saudara? Sakit hati. Maka ia menjadi apa saudara?
pemimpin mereka bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Oh, ternyata 3 pahlawan Daud tadi, mereka semua adalah lulusan gua, bukan lulusan sekolahan. Dan mereka punya 3 kategori. Orang yang hidup dalam kesukaran, utangnya banyak, dan mereka sakit hati. Dan saudara mesti tahu bahwa 3 kategori ini sampai hari ini masih banyak di antara orang-orang Kristen. Banyak orang Kristen yang hidupnya masih sukar, banyak sampai hari ini. Sukar tinggalin selingkuhan, sukar tinggalin gaya hidup yang korup, sukar tinggalin kebohongan, sukar tinggalin pornografi. Hidup kita sukar kayaknya. Sukar kita lepasin hal-hal yang buruk. Sukar. Orang Kristen yang utangnya masih banyak, masih ada sampai hari ini. Dan orang-orang Kristen yang sakit hati masih ada sampai hari ini. But the good news is, dari cerita ini, mereka di Gua Adulam bersedia dipimpin sama Daud. Mereka bersedia. Kita udah bahas dari awal, Daud selalu menggambarkan Kristus di Perjanjian Baru. Daud. Mereka bersedia dipimpin sama Daud. Saudara, saya mengajak saudara-saudara di Bethany Nginden, berilah diri saudara untuk mau menjadi muridnya Tuhan Yesus. Yang setuju bilang amin. Jangan cuma jadi orang Kristen tok. Sekali lagi, jangan cuma jadi orang Kristen yang manasin kursi gereja. Jadilah murid Kristus. Kalau gereja ini ada pemuritan, ikut. Jangan alasan gak ada waktu, ikut pemuritan. Karena begini, saudara dengerin firman Tuhan cuman hari Minggu jam 1:30 siang, sama di FA kurang. Keadaan dunia semakin jahat, orang-orang Kristen banyak yang terpengaruh. Dan kalau kita cuman loading iman kita, hari Minggu jam 1:30 sama di FA tengah minggu, kurang. Iman timbul dari mana? Pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita jarang loading firman Tuhan, saya bukan nakut-nakutin saudara, tapi percayalah, kita gampang dengan mudahnya terpengaruh sama dunia. Alkitab catat begini, di akhir zaman akan muncul ilah zaman. Dan saudara tahu, ilah zaman sudah mendarat di Surabaya, di Jakarta, di Indonesia, di mana-mana. Ilah zaman. Namanya siapa? Namanya adalah semua boleh, semua bisa. Kristen, silahkan Kristen. Kebaktian, silahkan kebaktian. Tapi paradigma kita bukan firman Tuhan. Paradigma kita adalah semua bisa, semua boleh. Dan ini mengerikan. Kristen, silahkan Kristen. Amerika Serikat, ya, kita selalu berpikir Amerika itu negara yang rohani. Sudah enggak. Moral mereka degradasi, saudara. Tahun lalu, 15 negara bagian serentak memperbolehkan perkawinan sejenis. Sekarang udah lebih pasti dari 15 negara bagian. Jadi kalau ada gereja yang menolak memberkati Adam dan Steve, gereja akan dituntut melanggar HAM. Wah, aniaya mereka beda, saudara. Ya, aniaya kita di Indonesia, gereja dibakar-bakarin gedungnya. Mereka aniaya, mereka suruh kompromi. Awal tahun ini, negara bagian namanya Colorado, ya, sudah memperbolehkan melegalize ganja dijual bebas. Saya percaya hari ini udah lebih, ya, lebih dari 1 state. Eropa, jangan ditanya, Eropa, biang keroknya Belanda. Saya cuma senang Belanda kalau lagi main bola. Tapi kalau udah gini-ginian, saya nggak setuju sama mereka. Tahun 72 ada perjanjian namanya Maastricht. Saudara pernah baca? Oh, saudara kayaknya nggak pernah baca ya. Ya, tahun 72 ada perjanjian namanya Maastricht, ya, di kota Maastricht di negara Belanda. Belanda mengundang negara-negara dari Eropa yang lain. Dan di perjanjian tersebut, Belanda menggagas Eropa harus bersatu.
Saya mau tanya, kejadian nggak? Kejadian tahun 2001, kalau nggak salah 12 negara duluan bersatu, Euro. Tahun 72, Belanda kasih ide, uang kita harus jadi sama semuanya. Kejadian nggak? Kejadian tahun 2002. Ya, mata uang mereka Euro. Saudara kalau lihat koin-koinnya Euro, ya itu desain uang mereka, atasnya ada 6 bintang, tengahnya ada 6 tiang, bawahnya ada 6 bintang. Ada 666 di dalam situ. Yesus bilang kalau dia mau datang untuk yang kedua kali, dia akan kasih banyak tanda. Saya mengajak saudara, let us open our eyes. Buka mata kita untuk lihat banyak tanda udah dikasih sama Tuhan Yesus. Udah dikasih. Di Belanda, Jerman, jangan tanya saudara, perkawinan sejenis udah lama boleh sama mereka. Udah lama. Ya, bosen hidup, datengin rumah sakit aja, saya mau disuntik mati dong. Boleh. Semua boleh, semua bisa. Saudara punya TV berlangganan yang full di rumah, tiap malam, ya ada jamnya, 5 channel berubah jadi pornografi. Pokoknya semua boleh, semua bisa. Ganja jangan ditanya. Ya, di Belanda dijual bebas ganja. Dan saudara, ini mulai terjadi di Indonesia juga. Kristen sih Kristen, pelayanan sih pelayanan, ya. Tapi paradigmanya bukan firman Tuhan, paradigmanya semua boleh, semua bisa. Pak, saya kumpul kebo nggak apa-apa kan? Udah gitu-gitu sekarang orang Kristen, pelayan Tuhan. Saya tanggung jawab kok sama pacar saya akan kawinin dia. Saya tanggung jawab. Nanti yang berkatin Pak Jesse ya, enak aja saya yang berkatin, ha? Itu yang terjadi. These days, that's what happening. Ada anak mahasiswa, berapa minggu lalu, saya sedih banget. Dia datengin saya, dia bilang gini, Pak, saya ngerokok lagi sekarang. Saya tanya, kenapa kamu ngerokok? Saya dikatain banci di kampus karena nggak ngerokok. Saudara tahu, berapa hari kemudian, saya drive di Jakarta, lewatin daerah Banci. Saudara tahu nggak? Banci-banci pada ngerokok. Yang banci yang mana dong? Hah? Tapi with these silly things, hal yang sepele banget, orang gampang terpengaruh. Orang gampang terbawa arus. Waktu saya renungkan baik-baik, ini semua terjadi karena iman kita cetek. Iman kita dangkal. Ya, nggak di loading sama firman Tuhan. Makanya kita gampang terseret arus. Yes, minggu kebaktian, yes, tetap Kristen, tapi kita semua boleh, semua bisa. Bahaya ini. Dan ini ilah zaman, sudah mulai bekerja di mana-mana. So be careful. Loading kepala saudara dan saya pakai firman Tuhan yang banyak. Yang setuju katakan amin. Yesus bilang di Yohanes 6 ayat 27, nggak usah dibuka, percaya aja sama saya. Makanan ada 2. Makanan yang binasa dan makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Dan Yesus bilang kita harus bekerja untuk 2 makanan ini. Ya. Saudara tahu makanan yang binasa? Saya mau tanya dulu, siapa yang punya makanan favorit di tempat ini? Saudara Patimura nggak tahu, Babyface nggak tahu, makanan favorit nggak punya. Saudara kayaknya muncul dari Gunung Semeru kayaknya ya, huh? Sampai nggak tahu apa-apa gini, ha? Saudara, kita breakdown ya lebih spesifik. Siapa yang favoritnya nasi goreng? Boleh lihat tangannya? Oh banyak. Bubur ayam? Steak? Sop buntut? Ibu kayaknya angkat tangan melulu dari tadi. Hah? Luar biasa ya. Saya percaya saudara, kita semua punya sikap yang sama terhadap makanan favorit kita. Kita punya sikap yang sama. Kita akan bayar makanan favorit kita dari kelas pinggir jalan sampai kelas hotel bintang 5. Betul apa betul? Kita akan nyobain semua. Misalnya nasi goreng, kita akan nyobain nasi goreng di pinggir jalan, di daerah mana. Sampai hotel bintang 5 kita akan bayar. Ya. Dan kalau kita lagi makan di restoran, makanan favorit kita, orang-orang zaman sekarang kan, sebelum makan, nggak berdoa dulu, tapi foto dulu. Mbak, fotoin mbak. Foto selfie, ya, foto dari bawah.
dan kasih tahu seluruh dunia lagi makan di mana dan sama siapa aja makannya. Orang-orang zaman sekarang. Orang-orang zaman sekarang masuk restoran yang dilihat bukan meja kosong, tapi Mbak colokan di mana Mbak? Ampun deh, bukan meja kosong gitu yang dicari, hah? Colokan yang dicari. Kita makan, kita bayar. Saudara, orang kalau makan di restoran hari ini bisa 500.000 sampai 1 juta. Satu keluarga aja bisa 500.000. Kalau mertua ikut 1 juta. Pasangan suami istri paling bahagia di dunia adalah Adam dan Hawa karena mereka tidak punya mertua. Udah, jangan dibahas. Anyway, kita mau bayar untuk makanan-makanan gini kan? Ya, 500.000, 1 juta kita bayar. Kita bayar. Ya, saya mau tanya sama saudara. Habis kita makan makanan favorit kita, besok itu makanan ada di mana? Coba jawab. Di jamban. Bentuknya masih kayak kemarin di foto? Enggak. Mau foto lagi? Enggak. Enggak akan kita foto. Itu maksudnya Yesus makanan yang binasa. Dia binasa. Tapi kita mau bayar, harus. Karena Yesus juga bilang kok, bekerjalah untuk makanan yang binasa. Tapi jangan lupa, nah ini yang sering dilupain sama orang Kristen. Ada makanan satu lagi, namanya makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Nah ini yang gak mau dibayar sama orang Kristen. Buku rohani, 100.000. Komplain loh orang Kristen. Ini buku mahal banget. Dan yang dibuat sama orang Kristen, bukunya dibeli 1, difotokopi buat 30 temennya. Kelakuan nih orang Kristen ya. Ini di Jakarta, Betani Nginden gak ada kok. DVD khotbah udah murah 20.000, dibajak pula. Sampai di Jakarta ada Alkitab mau difotokopi. Ya ampun, lebih mahal dong jatuhnya. Ini yang terjadi sama orang-orang Kristen. Kalau makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, kita nggak mau bayar. Ya, bubur ayam ada di Jakarta, makanan yang binasa kan. Jam 4 pagi buka, ngantre. Saya pernah sekali-sekali nyoba datang, orang gereja banyak banget, sampai saya nggak boleh bayar. Halo shalom Pak, orang gereja semua. Ya, jam 4 pagi bangun loh kita. Dari rumah berarti jam 3 kan? Ya. Gereja pengumuman, doa pagi jam 3 pagi. Nggak ada yang mau bangun. Nggak ada, pagi amat doanya. Gue doa sendiri aja deh di rumah. Nggak ada yang mau bangun. Universal Studio di Singapura, 1 orang 1 juta. 7 orang kita bayar loh, 7 juta. Berangkat Singapura. Gereja pengumuman. Gereja ada retreat 1 orang 300.000. Marah jemaat, wah saya subsidi dong. 300.000 berat, dan lain sebagainya. Kita marah gini-ginian. Saudara, makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Fungsinya, waktu saudara di tengah jalan ketemu rintangan, masalah, tantangan, makanan ini akan berfungsi. Dia kasih hikmat di kepala saudara untuk nemuin jalan keluar, nemuin solusi, nemuin kebijaksanaan, dan lain sebagainya. So bayarlah makanan seperti ini. Konsumsilah firman Tuhan. Yang setuju bilang amin. Manusia nggak bisa hidup dari roti boy saja. Tapi manusia harus hidup dari semua firman yang keluar dari mulut Allah. Yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Jadilah muridnya Kristus. Amin saudara-saudara. Yang terakhir, saya akan tutup sharing saya dengan sharing buat saudara soal hukum, namanya hukum kapasitas. Semua benda di muka bumi ini punya kapasitas. Kursi punya kapasitas, sound system punya kapasitas, pesawat terbang punya kapasitas, elevator di sebuah gedung punya kapasitas. Saudara dan saya juga ada kapasitasnya. Ada. Dan kita semua sudah pada tahu, benda yang dipakai melebihi kapasitasnya, benda ini akan rusak. Oke? Dan saudara, saya suka menemukan ini terjadi di antara orang-orang Kristen. Banyak orang Kristen di Jakarta lagi diberkati secara finansial, malah hancur hidup mereka. Suaminya selingkuh, istrinya selingkuh juga, anak-anaknya ngedrugs.
Padahal dalam keadaan lagi diberkati secara finansial. Saya suka bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa sih? Ini kan yang dicari sama banyak orang. Saudara, tolong ingat baik-baik. Berkat Tuhan bukan finansial tok. Setuju saudara? Saudara dan saya ada nafas di hidung tuh berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara tunggu ya, sampai saudara lihat. Ya, di rumah sakit orang pakai nafas buatan. Saudara kan lebih mengucap syukur sama nafas yang kita bisa nikmati sampai hari ini. Tapi, berkat yang namanya finansial, ini dicari, ditunggu-tunggu. Tapi anehnya waktu berkat ini datang, banyak yang hancur. Saya tanya-tanya, kenapa Tuhan? Jawabannya ini, kapasitas mereka belum siap. Dan ini masalahnya kita orang-orang Kristen. Kita seringkali minta yang gede-gede, tapi tanpa kita sadari kapasitas kita belum siap. Waktu di drop sama Tuhan yang gede, hancur, nggak kuat nahan. Hah? Kalau saudara minta pesawat, make sure ada airportnya dulu. Kalau nggak ada airport, mau mendarat di mana tuh pesawat? Di garasi saudara, nggak mungkin, ya. Dan ini yang terjadi. Saya nggak akan lupa. Saya dengan anak saya, my daughter, anak perempuan saya, waktu dia masih umur 5 tahun. Dia punya favorit makanan saat itu namanya Big Mac dari McDonald. Ya, karena saya sering beliin dia, sampai di rumah saya potong-potong Big Mac-nya. Ya, dan saya kasih dia. Satu hari saya baru jemput dia dari sekolah, dia udah kelaparan banget, dia bilang, "Dad, kita makan aja di McDonald. Gak usah drive thru." Kita berdua stop. Kita masuk di McDonald, kita duduk dan kita beli Big Mac. Baru pertama kali dia ngelihat model utuhnya Big Mac itu seperti apa. Baru pertama kali. Biasanya dia lihat Big Mac dalam ya potongan-potongan kecil. Dan waktu dia lihat Big Mac utuh, dia langsung bilang gini sama saya, "Dad, aku mau makan sendiri." Saya bilang, iya boleh, tapi Daddy potongin dulu. Enggak, aku mau makan sendiri. Loh, ini terlalu besar buat kamu. Daddy potongin aja, kayak biasanya. Enggak, dia ngotot. Wih, saya selalu sama my daughter selalu kalah. Saya selalu ngalah. Saya langsung kasih, oke, nih kamu makan sendiri. Waktu saya pindahin Big Mac depan mukanya, dia kaget. Karena besar Big Mac itu hampir sama dengan besar mukanya. Dia mulai bingung, gigit dari mana ya? Dia mulai bingung. Dia mulai ngelirik-ngelirik saya belaga buang muka. Nggak mau lihat dia. Saya tapi ngelirik dia terus, mantau dia terus. Akhirnya dia mulai gigit tuh Big Mac. Yang kegigit cuman roti dan daging bagian bawah. Atasnya nggak ada yang kegigit. Karena dia mungkin malu mas saya, dia mulai tekan bagian atasnya. Dia tekan, itu sayur berhamburan semua di meja. Nah, dagingnya berhamburan. Singkat cerita, dia muntah. Muntah, keluar semua. Masalahnya my daughter saat itu adalah dia nggak sadar kapasitas mulut dia belum bisa menampung Big Mac yang segitu besar. Beda sama bapaknya. Mulut saya, kapasitas saya udah muat. Saya bisa gigit Big Mac rapi dari atas ke bawah. Rapi. Karena udah cukup kapasitas saya. Dia belum. Ya. Saya nggak akan lupa berapa tahun lalu, kalau nggak salah tahun lalu lah. Kalau habis makan di Kue Tiao Apeng, itu flyover di Kedung Doro masih dibangun, masih ingat? Itu macet selalu habis makan di Apeng kalau udah mau habis, ya macet nih kita nih. Ya, dan benar, keluar dari Apeng selalu harus berhadapan dengan kemacetan. Karena flyover lagi dibuat. Dan selalu ada pengumuman klasik dari kuli-kuli yang buat. Maaf mengganggu kenyamanan Anda. Kami sedang membangun flyover. Saudara, berapa bulan lalu kalau nggak salah flyovernya jadi. Macet di Kedung Doro hilang. Mobil lebih banyak lewat di jalan itu. Karena ada flyover. Kapasitasnya bertambah di jalan itu. Di daerah itu. Makanya lebih banyak mobil bisa lewat. Saudara, saya nggak tahu keadaan saudara. Mungkin saudara lagi berada di gua adulam dalam tanda kutip. Nggak ada yang mau datengin saudara. Saudara mungkin lagi dalam kesukaran. Mungkin saudara utangnya lagi banyak. Mungkin saudara lagi sakit hati. Dan nggak ada yang mau ngunjungin saudara. Nggak ada yang mau lihat saudara. Nggak ada yang perhatiin saudara. Ya, dan lain sebagainya. Kayaknya semuanya nggak enak. Sama seperti waktu kita lewat jalan Kedung Doro lagi dibangun flyover. Macet nggak? Macet. Jadi lambat nggak kita? Lambat. Mobil jadi kotor, debuan semua. Sama.
Mungkin keadaan sekarang saudara lagi macet ngapa-ngapain, ya. Saudara langkahnya jadi pelan, jadi slow, dan lain sebagainya. Tapi saudara mesti tahu, Tuhan kasih pengumuman yang sama dari atas. Maaf mengganggu kenyamanan kamu sebentar. Saya mau renov kamu sebentar. Mungkin gak ada yang lihat kamu, tapi percayalah, saya ngeliatin kamu. Saya perhatikan kamu dengan baik. Saya percaya saudara, kalau saudara memutuskan menjadi muridnya Tuhan Yesus, kapasitas saudara akan diperlebar sama Tuhan, diperluas sama Tuhan. Dan saya percaya waktu saudara kapasitasnya diperluas sama Tuhan, berkat yang saudara terima akan diperbesar juga sama Tuhan. Amin, saudara-saudara. Iya, boleh tepuk tangan buat Tuhan. So, kalau saudara keadaannya lagi tidak enak, saudara dalam keadaan mungkin lagi di dalam gua adulam, jangan komplain lagi. Mulai mengucap syukur sama Tuhan. Karena Tuhan itu selalu baik. Asal saudara mau jadi muridnya dia, belajar firman Tuhan, ikutin aturan-aturan firman Tuhan. Saya percaya saudara akan keluar dari gua adulam itu seperti 3 pahlawan Daud. Mereka orang-orang nobody, gak ada yang mau lihat mereka. Tapi waktu mereka keluar dari gua itu, mereka orang-orang yang sudah well trained, sudah dilatih karena lewatin proses yang luar biasa. Ya, dan akhirnya mereka well known, terkenal menjadi pahlawan-pahlawannya Daud. Sampai hari ini di buku-buku sekolah di Israel, nama ketiga orang ini masih ada di sana. Sebelumnya mereka nobody. Ya, saya percaya Tuhan masih melakukan hal yang luar biasa sampai hari ini. Sekali lagi, kalau saudara mau dimuridkan, jadi muridnya Tuhan Yesus, promosi dan peninggian masih berlaku sampai hari ini dari surga. Saya percaya tepat pada waktunya saudara akan dipromosikan, saudara akan ditinggikan oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses dalam karir, harmonis dalam keluarga, dan rekening BCA selalu penuh buat saudara-saudara semua. God bless you all. Saya minta dengan hormat Daniel yang diurapi Tuhan berdoa buat firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala bersama, saat ini kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menguatkan setiap kami. Firman-Mu menegur, dan firman-Mu akan menolong, memulihkan setiap kami. Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Tuhan tambahkan pengurapan, keluarganya, pelayanannya, pekerjaannya, apapun yang beliau kerjakan. Kami percaya Tuhan buat berhasil, dan nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini, dan sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan, kami rindu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Biar korban kami mempermuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dengan ketulusan hati kami akan memberi dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang diberkati bersama kita berkata, amin. Di 15 negara bagian. Jadi kalau ada gereja yang menolak memberkati Adam dan Steve, gereja akan dituntut melanggar HAM. Wah, aniaya mereka beda, saudara. Ya, aniaya kita di Indonesia, gereja dibakar-bakarin gedungnya. Mereka aniaya, mereka suruh kompromi. Awal tahun ini, negara bagian namanya Colorado, ya, sudah memperbolehkan melegalize ganja dijual bebas. Saya percaya hari ini udah lebih, ya, lebih dari 1 state. Eropa, jangan ditanya Eropa, biang keroknya Belanda. Saya cuma senang Belanda kalau lagi main bola. Tapi kalau udah gini-ginian, saya nggak setuju sama mereka. Tahun 72 ada perjanjian namanya Maastricht. Saudara pernah baca? Oh, saudara kayaknya nggak pernah baca ya. Ya, tahun 72 ada perjanjian namanya Maastricht, ya, di kota Maastricht di negara Belanda. Belanda mengundang negara-negara dari Eropa yang lain. Dan di perjanjian tersebut, Belanda menggagas Eropa harus bersatu. Saya mau tanya, kejadian nggak? Kejadian tahun 2001, kalau nggak salah 12 negara duluan bersatu, Euro. Tahun 72, Belanda kasih ide, uang kita harus jadi sama semuanya. Kejadian nggak? Kejadian tahun 2002. Ya, mata uang mereka Euro. Saudara kalau lihat koin-koinnya Euro, ya, itu desain uang mereka, atasnya ada 6 bintang, tengahnya ada 6 tiang, bawahnya ada 6 bintang. Ada 666 di dalam situ.
Yesus bilang kalau dia mau datang untuk yang kedua kali, dia akan kasih banyak tanda. Saya mengajak saudara, let us open our eyes. Buka mata kita untuk lihat banyak tanda udah dikasih sama Tuhan Yesus. Udah dikasih. Di Belanda, Jerman, jangan tanya saudara, perkawinan sejenis udah lama boleh sama mereka. Udah lama. Ya, bosen hidup, datengin rumah sakit aja, saya mau disuntik mati dong. Boleh. Semua boleh, semua bisa. Saudara punya TV berlangganan yang full di rumah, tiap malam, ya ada jamnya, 5 channel berubah jadi pornografi. Pokoknya semua boleh, semua bisa. Ganja jangan ditanya. Ya, di Belanda dijual bebas ganja. Dan saudara, ini mulai terjadi di Indonesia juga. Kristen sih Kristen, pelayanan sih pelayanan, ya. Tapi paradigmanya bukan firman Tuhan, paradigmanya semua boleh, semua bisa. Pak, saya kumpul kebo nggak apa-apa kan? Udah gitu-gitu sekarang orang Kristen, pelayan Tuhan. Saya tanggung jawab kok sama pacar saya akan kawinin dia. Saya tanggung jawab. Nanti yang berkatin Pak Jesse ya, enak aja saya yang berkatin. Nah. Itu yang terjadi. These days, that's what happening. Ada anak mahasiswa, berapa minggu lalu, saya sedih banget. Dia datengin saya, dia bilang gini, Pak, saya ngerokok lagi sekarang. Saya tanya, kenapa kamu ngerokok? Saya dikatain banci di kampus karena nggak ngerokok. Saudara tahu berapa hari kemudian saya drive di Jakarta lewatin daerah Banci. Saudara tahu nggak? Banci-banci pada ngerokok. Yang banci yang mana dong? Hah? Tapi with these silly things, hal yang sepele banget, orang gampang terpengaruh. Orang gampang terbawa arus. Waktu saya renungkan baik-baik, ini semua terjadi karena iman kita cetek. Iman kita dangkal, ya, nggak di loading sama firman Tuhan. Makanya kita gampang terseret arus. Yes, minggu kebaktian, yes, tetap Kristen, tapi kita semua boleh, semua bisa. Bahaya ini. Dan ini ilah zaman, sudah mulai bekerja di mana-mana. So be careful. Loading kepala saudara dan saya pakai firman Tuhan yang banyak. Yang setuju katakan amin. Yesus bilang di Yohanes 6 ayat 27, nggak usah dibuka. Percaya aja sama saya. Makanan ada 2. Makanan yang binasa dan makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Dan Yesus bilang kita harus bekerja untuk 2 makanan ini. Ya. Saudara tahu makanan yang binasa? Saya mau tanya dulu, siapa yang punya makanan favorit di tempat ini? Saudara Patimura nggak tahu, Babyface nggak tahu. Makanan favorit nggak punya. Saudara kayaknya muncul dari Gunung Semeru kayaknya ya. Hah? Sampai nggak tahu apa-apa gini, ha? Saudara, kita breakdown ya lebih spesifik. Siapa yang favoritnya nasi goreng? Boleh lihat tangannya? Oh banyak. Bubur ayam? Steak? Sop buntut? Ibu kayaknya angkat tangan mulu dari tadi, hah? Luar biasa ya. Saya percaya saudara, kita semua punya sikap yang sama terhadap makanan favorit kita. Kita punya sikap yang sama. Kita akan bayar makanan favorit kita dari kelas pinggir jalan sampai kelas hotel bintang 5. Betul apa betul? Kita akan nyobain semua. Misalnya nasi goreng, kita akan nyobain nasi goreng di pinggir jalan, di daerah mana, sampai hotel bintang 5 kita akan bayar. Ya. Dan kalau kita lagi makan di restoran, makanan favorit kita, orang-orang zaman sekarang kan, sebelum makan, nggak berdoa dulu, tapi foto dulu. Mbak, fotoin mbak. Foto selfie, ya, foto dari bawah. Dan kasih tahu seluruh dunia, lagi makan di mana, dan sama siapa aja makannya. Orang-orang zaman sekarang. Orang-orang zaman sekarang masuk restoran, yang dilihat bukan meja kosong, tapi mbak colokan di mana mbak? Ampun deh, bukan meja kosong gitu yang dicari, hah? Colokan yang dicari. Kita makan, kita bayar. Saudara, orang kalau makan di restoran hari ini bisa 500.000 sampai 1 juta. Satu keluarga aja bisa 500.000. Kalau mertua ikut 1 juta.
Pasangan suami istri paling bahagia di dunia adalah Adam dan Hawa karena mereka tidak punya mertua. Udah, jangan dibahas. Anyway, kita mau bayar untuk makanan-makanan gini kan? Ya, 500.000, 1 juta kita bayar. Ya, saya mau tanya mas saudara. Habis kita makan makanan favorit kita, besok itu makanan ada di mana? Coba jawab. Di jamban. Bentuknya masih kayak kemarin di foto? Enggak. Mau foto lagi? Enggak. Enggak akan kita foto. Itu maksudnya Yesus makanan yang binasa. Dia binasa. Tapi kita mau bayar, harus. Karena Yesus juga bilang kok, bekerjalah untuk makanan yang binasa. Tapi jangan lupa, nah ini yang sering dilupain sama orang Kristen. Ada makanan satu lagi, namanya makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Nah ini yang gak mau dibayar sama orang Kristen. Buku rohani, 100.000, komplain loh orang Kristen. Ini buku mahal banget. Dan yang dibuat sama orang Kristen, bukunya dibeli 1, difotokopi buat 30 temennya. Kelakuan nih orang Kristen ya. Ini di Jakarta, Betani Nginden gak ada kok. DVD khotbah udah murah 20.000, dibajak pula. Sampai di Jakarta ada Alkitab mau difotokopi. Ya ampun, lebih mahal dong jatuhnya. Ini yang terjadi sama orang-orang Kristen. Kalau makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, kita nggak mau bayar. Ya, bubur ayam ada di Jakarta. Makanan yang binasa kan, jam 4 pagi buka. Oh Yesus, saya nggak peduli sama lagu saya. Dan saudara tahu, 3 minggu sebelum Lebaran kemarin, saya dapat kabar dari Bali, orang ini sudah dibaptis sama salah satu gereja di Bali. Ya, wah saya senang banget, saya suka cita banget. Ya, boleh tepuk tangan buat Tuhan? Biar nggak ngantuk ya siang-siang gini. Dan saudara, saya udah lupa sama lagu saya. Ya, saya senang banget orang ini dibaptis. Seminggu sebelum Lebaran, 2 minggu habis saya terima berita orang ini dibaptis, saya ditelepon lagi sama Pemprov. Pak Jesse, tolong kalau bisa tanggal 19 Agustus ada di Bali. Karena kita akan tanda tangan MOU antara kita dengan Bapak. Ya, karena lagu Bapak kita pilih sebagai tim song Provinsi Bali sampai tahun 2020. Saudara, saya terbang ke Bali. Dan kemarin tanggal 19 Agustus, saya nggak pernah nyangka sebelumnya saya dipertemukan sama raja-raja dari Bali. Nggak pernah nyangka. Saya pakai jas, nggak pakai dasi tapi. Mereka semua raja-raja pakai baju adat. Ya. Dan kita tanda tangan, dan saya habis tanda tangan, saya sempat bertanya, Pak, dengan segala hormat saya minta maaf. Saya bilang, boleh saya tahu kenapa Bapak pilih lagu ini? Karena dalam hati saya banyak lagu soal Bali yang lain dan penyanyinya jauh lebih terkenal. Ya, ada Denpasar Moon, ada Kuta Bali, ada I've Been to Bali, ada Kembalikan Baliku, dan lain sebagainya. Ya. Saudara, raja ini jawab dengan simple, dan ini bikin saya kaget. Ya, dia jawabnya cuma gini, kita pilih lagu ini karena liriknya. Saudara, saya langsung teringat peristiwa di pesawat. Saya mau ketiduran dan Tuhan kayak jelas kasih lirik ini untuk saya. Ya, dan saudara, dia kembali mulai jelaskan Pulau Bali selama ini, ya, punya konotasi yang negatif buat orang-orang di Pulau Jawa. Pulau Bali terkenal dengan sebutan Kilaf Island katanya. Pulau Bali terkenal sebagai tempat one night stand. Pulau Bali terkenal sebagai tempat selingkuh. Tapi masih ada orang yang mau tulis lagu tentang seorang pria dan wanita, ya, yang menjalankan hubungan dengan sehat. Justru seorang pria ini mau mengasihi wanita ini dengan kasih dari Tuhan. Kita salut. Dan kalau saya boleh bertanya, Tuhannya Bapak siapa? Saudara, nggak sampai 2 menit saya sempat jelasin soal Tuhan Yesus. Yang penting dia udah dengar. Belum terjadi apa-apa, tapi saya percaya Roh Kudus akan mengerjakan hal-hal yang dahsyat. Amin, saudara-saudara. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Saya cerita seperti ini, saya nggak suruh saudara selesai kebaktian pada nulis lagu, please come to Surabaya, please come to Nginden. Enggak. Saya cerita seperti ini, saudara. Saya cuma mau beritahu saudara,
bahwa kalau Tuhan memanggil saudara dan saya, Tuhan selalu serius. Kalau kita responnya serius sama Tuhan, saya percaya sesuatu yang luar biasa akan terjadi lewat kehidupan saudara. Amin, saudara-saudara. Ya, tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah, 3 pahlawan Daud ini datangnya dari mana? 3 pahlawan Daud ini datangnya dari mana? Apakah mereka tiba-tiba anak muda udah pada jago main pedang, jago berperang, ya, jago membunuh orang, skillful? Ini datangnya dari mana 3 orang ini? Sekarang saya mau ajak saudara kita lihat sama-sama mereka asalnya dari mana 3 orang ini. 1 Samuel 22. 1 Samuel 22. Kita sampai jam 6 sore hari ini. Nggak ada yang amin, jadi 20 menit lagi selesai. 1 Samuel 22 ayat 1 dan ayat yang kedua. 1 Samuel 22 ayat yang ke-1 dan ayatnya yang kedua. Itu judulnya Daud di Gua Adulam. Oke, Alkitab catat begini. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam apa saudara? Kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar siapa saudara? Tukang piutang, utangnya banyak. Dan setiap orang yang apa saudara? Sakit hati. Maka ia menjadi apa saudara? Pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Oh, ternyata 3 pahlawan Daud tadi, mereka semua adalah lulusan gua. Bukan lulusan sekolahan. Dan mereka punya 3 kategori. Orang yang hidup dalam kesukaran, utangnya banyak, dan mereka sakit hati. Dan saudara mesti tahu bahwa 3 kategori ini sampai hari ini masih banyak di antara orang-orang Kristen. Banyak orang Kristen yang hidupnya masih sukar. Banyak sampai hari ini. Sukar tinggalin selingkuhan. Sukar tinggalin gaya hidup yang korup. Sukar tinggalin kebohongan. Sukar tinggalin pornografi. Hidup kita sukar kayaknya. Sukar kita lepasin hal-hal yang buruk. Sukar. Orang Kristen yang utangnya masih banyak. Masih ada sampai hari ini. Dan orang-orang Kristen yang sakit hati masih ada sampai hari ini. But the good news is, dari cerita ini, mereka di Gua Adulam bersedia dipimpin sama Daud. Mereka bersedia. Kita udah bahas dari awal, Daud selalu menggambarkan Kristus di Perjanjian Baru. Daud. Mereka bersedia dipimpin sama Daud. Saudara, saya mengajak saudara-saudara di Bethany Nginden, berilah diri saudara untuk mau menjadi muridnya Tuhan Yesus. Yang setuju bilang amin. Jangan cuma jadi orang Kristen tok. Sekali lagi, jangan cuma jadi orang Kristen yang manasin kursi gereja. Jadilah murid Kristus. Kalau gereja ini ada pemuritan, ikut. Jangan alasan gak ada waktu, ikut pemuritan. Karena begini, saudara dengerin firman Tuhan cuman hari Minggu jam 1:30 siang, sama di FA kurang. Keadaan dunia semakin jahat, orang-orang Kristen banyak yang terpengaruh. Dan kalau kita cuman loading iman kita, hari Minggu jam 1:30 sama di FA tengah minggu, kurang. Iman timbul dari mana? Pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita jarang loading firman Tuhan, saya bukan nakut-nakutin saudara, tapi percayalah, kita gampang dengan mudahnya terpengaruh sama dunia. Alkitab catat gini, di akhir zaman akan muncul ilah zaman. Dan saudara tahu, ilah zaman sudah mendarat di Surabaya, di Jakarta, di Indonesia, di mana-mana. Ilah zaman. Namanya siapa? Namanya adalah semua boleh, semua bisa.
Kristen, silahkan Kristen. Kebaktian, silahkan kebaktian. Tapi paradigma kita bukan firman Tuhan. Paradigma kita adalah semua bisa, semua boleh. Dan ini mengerikan. Kristen, silahkan Kristen. Amerika Serikat, ya, kita selalu berpikir Amerika itu negara yang rohani. Sudah enggak. Moral mereka degradasi, saudara. Tahun lalu, 15 negara bagian serentak memperbolehkan perkawinan sejenis. Sekarang udah lebih pasti dari visa Schengen, saudara, nanti. Kalau saudara ke Eropa, ke Belanda, Jerman, di sana kalau turun salju, semua driver yang lagi drive mobil mereka akan langsung pull over. Berhenti. Karena apa? Jalanan jadi licin, bahaya buat pengendara mobil. Apa yang pemerintah sana buat? Mereka keluarin mobil tangki yang penuh dengan garam. Mereka sebarin nih garam di atas salju, dan apa yang terjadi? Langsung jalanan itu tidak licin lagi. Langsung mobil-mobil bisa lewat. Dan masih banyak bukti yang lain bahwa garam itu sangat berguna. Tuhan Yesus mau saudara dan saya, kita berguna buat kota kita, buat bangsa kita, dan buat generasi kita. Amin, saudara-saudara. Jangan jadi orang Kristen yang cuma jago kandang, ya, cuma jago berkoar-koar di dalam gedung kita sendiri. Ya, jangan jadi orang Kristen yang cuma manas-manasin tempat kebaktian. Ya, jadilah orang Kristen yang berguna buat generasi saudara. Yang setuju bilang amin. Saudara tahu nggak? Sudah terlalu lama settingannya orang Kristen yang di depan pemain, yang duduk penonton. Udah terlalu lama nih. Dan saudara tahu nggak? Penonton selalu lebih pintar dari pemain. Komentator sepak bola lebih jago dari pemain bola, kan? Coba komentator suruh main bola, nggak ada yang bisa. 5 menit udah nggak tahan mereka. Dan itu yang terjadi sama orang-orang Kristen. Waktu saya pikirin baik-baik, karena terlalu lama duduk dan gak berfungsi. Cuma nonton, akhirnya cuma pinter komentar. Saya kalau di Jakarta, saya suka overheard. Overheard itu apa ya? Nggak sengaja nguping, nggak sengaja. Orang-orang Kristen yang baru bubar kebaktian, komentarnya lucu-lucu loh, saudara. Ya, kadang-kadang orang-orang Kristen ini bukan di Bethany Nginden, oke, di Jakarta. Ya, orang Kristen kalau bubar kebaktian, kadang-kadang ada cowok sama cowok gitu keluar dari kebaktian, ngomongnya pakai bahasa Jakarta. Yang cowok ngomong gini sama temennya, lo tahu nggak tadi? Tuhan nggak hadir. Wih, bisa ngomong gitu loh. Tuhan nggak hadir katanya. Saya suka kaget-kaget dengar orang Kristen ngomong. Kayaknya nih orang nih, kayaknya berdiri di depan pintu sebelum kebaktian dan dia absen. Oh, Tuhan nggak ada, makanya dia yakin banget ngomongnya. Lalu ditanya sama temennya, kok lo bisa tahu Tuhan gak hadir? Saudara tahu jawabnya apa? Iya, gue kurang merinding soalnya. Sedap. Saya mau tanya sama saudara, saudara pernah ke kamar mayat jam 2 pagi? I guarantee saudara merinding di sana. Saya yakin saudara pasti merinding di sana. Tapi kita mulai nyama-nyamain hadirat Tuhan dengan merinding atau tidaknya kita. Oh, come on people. Ya. Lalu ada orang Kristen bubar kebaktian, ngomong sama istrinya, ngomong sama suaminya, ngomong sama keluarganya. Tahu nggak tadi? WL-nya nggak ngangkat. Emang Jim kali ngangkat-ngangkat? Hah? Heran deh. Sekali lagi waktu saya renungkan ini semua baik-baik, ini semua terjadi karena orang Kristen terlalu lama duduk dan jadi penonton. Akhirnya cuma pinter komentar. Dan komentarnya akhirnya lucu-lucu semua. Seharusnya yang terjadi adalah saudara dan saya, kita semua adalah pemain, biar Tuhan Yesus yang jadi penonton buat saudara dan saya. Tuhan Yesus yang kasih komentar, harus bikin apa, harus kasih apa, harus pergi kemana, dan seterusnya. Seharusnya itu yang terjadi. So, berfungsilah. Yang setuju bilang amin. Berfungsilah, jadilah useful, jadilah terang dan garam yang sesungguhnya. Saya mau cerita buat saudara-saudara semua. Mungkin saudara sudah pada tahu bahwa saya ini masih kerja di Jakarta. Pekerjaan saya di dunia musik. Dan percayalah saudara, saya bukan penyanyi. Saya kalau nyanyi paling fales suara saya. Percayalah. Saya cuma dikasih sama Tuhan, ya, talenta di telinga saya untuk bisa dengar, ya. Dan saya dikasih talenta sama Tuhan bisa nulis banyak hal untuk dijadiin lirik lagu. Satu hari akhir tahun lalu, saya lagi naik pesawat dari Surabaya ke Jakarta, habis
Habis pelayanan di Betani Sukomanunggal, bukan di Nginden, ya. Lagi naik pesawat ke Jakarta dalam keadaan yang capek badan saya hampir ketiduran. Waktu udah mau ketiduran, tiba-tiba Tuhan kayak kasih lirik depan mata saya. Lirik lagu. Saya keluarin kertas, nggak jadi tidur. Saya keluarin bolpen, saya catat semua yang saya lihat. Saya catat. Saking asiknya nulis, pesawat itu mendarat, saya pun nggak nyadar. Dan akhirnya pesawat itu berhenti di terminal, pas banget tulisannya selesai juga. Ya. Turun dari pesawat, saya mulai bertanya sama Tuhan. Tuhan, ini lirik buat siapa? Dan lagunya seperti apa? Saya tanya sama Tuhan. Singkat cerita saudara, saya ditemuin sama seorang penyanyi asal Maluku. Kalau merem, denger dia nyanyi kayak Babyface lagi nyanyi. Saudara tahu Babyface? Saudara perang Patimura nggak tahu, perang Yosua nggak tahu, Babyface nggak tahu. Saudara dari mana sebenarnya? Ha? Kurang pergaulan kayaknya ini saudara. Waktu melek, ternyata orang Maluku lagi nyanyi. Singkat cerita lagi, kita masuk studio, ya, kita rekam ini lagu. Liriknya dari saya, nadanya dari si penyanyi ini. Jadilah sebuah lagu R&B, saudara. Judulnya Please Come to Bali. Ya, bukan lagu rohani, tapi lagu ini menceritakan soal kasihnya Tuhan, ya, antara seorang pria dengan seorang wanita. Dan itu terjadinya di Pulau Bali. Kasih dari Tuhan. Dan saudara, seperti biasa kantor kami menaikkan lagu ini untuk dijual di iTunes. Jadi saudara yang pengguna Apple, saudara bisa beli lagu ini harganya 5.000. Kok saya jadi promosi gini ya? Jadi jualan kayaknya. Ha? Dan saudara, waktu sudah masuk di iTunes, saya terus bertanya sama Tuhan. Nggak habis-habisnya saya bertanya, Tuhan, ini lagu buat apa sih sebenarnya? Tuhan kasih lirik di atas pesawat, Tuhan temuin saya dengan seorang penyanyi dari Maluku ini, ya. Apa maksudnya? Saudara, dari akhir tahun lalu, 3 bulan lalu saya baru dijawab. Satu hari handphone saya bunyi, nomor yang telepon saya, nomor depannya 0361. Saya percaya saudara tahu itu nomor dari mana, nomor dari Bali. Waktu saya angkat, yang telepon saya orang Pemprov Bali. Dia cuma bilang begini, Pak Jesse Lantang, betul, ini siapa? Saya bapak, dia perkenalkan diri, saya bapak ini, saya kerja di Pemprov Bali. Untuk bapak ketahui, beberapa hari ini kita sudah rapat di Pemprov Bali dan membahas lagu Bapak. Dan kita sudah mengeluarkan wacana untuk menjadikan lagu Bapak tim song untuk Provinsi Bali. Boleh Bapak terbang ke Bali dan rapat sama kita? Saya langsung bilang iya. Singkat cerita, saya terbang ke Bali, rapat sama mereka 2 hari. Ya. Selesai rapat 2 hari. Saudara tahu hasil rapatnya? Lagu ini tetap wacana. Saya dalam hati udah jauh-jauh ke Bali 2 hari, ya, ninggalin anak-anak, ya, tapi hasilnya wacana. Dan saudara, di hari ketiga waktu saya mau balik ke Jakarta, banyak cerita, cuman kayaknya cerita ini yang paling menarik, ya. Di hari ketiga waktu saya mau kembali ke Jakarta, orang yang nganterin saya selama 3 hari di Bali, dia mau drop saya di Ngurah Rai. Sebelum saya turun, dia pegang tangan saya, Pak Jesse, ya, saya boleh didoain Pak? Didoain kenapa? Saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wow, saya langsung doain dia. Padahal dalam keadaan buru-buru saya. Karena kalau saudara tahu airport di Bali sekarang jauh, ke gate, jalannya mesti jauh. Tapi saya doain dia dan dia terima Tuhan Yesus. Saya terbang ke Jakarta, saya lupa sama orang ini yang terima Yesus. Di kepala saya cuman, lagu saya kapan di-approve ya? Saya lupa sama orang itu udah. Seminggu di Jakarta tidak ada berita, 2 minggu nggak ada berita, 3 minggu, akhirnya saya punya pikiran gini, saya nggak peduli sama lagu saya. Yang penting mungkin Tuhan kirim saya ke Bali untuk orang itu terima Yesus. Hallelujah, hallelujah to His name, King Jesus, Jesus, we pray. Kami sangat percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan Kau akan berbicara buat setiap kami Tuhan Yesus. Mari jamah kami Tuhan, terobosi kami Tuhan.
Tegur apa yang harus ditegur, koreksi apa yang perlu dikoreksi. Kami mau Tuhan, kami keluar dari ruangan ini Tuhan, kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Dan Tuhan, kami juga ingin mengakui bersama bahwa tanpa Engkau kami nggak bisa apa-apa. Oleh sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu untuk menuntun kami untuk menjadi teman baik dalam hidup kami sehari-hari. Saat ini mari Tuhan urapi setiap kami, berikan kami hikmat dan pengertian khusus supaya kami dapat mengenal Engkau lebih dalam, kami boleh tahu apa rencana-Mu untuk kami. Urapi juga hamba-Mu. Kami sangat percaya Engkau sendiri akan berbicara buat kami semua pada siang hari ini. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, saudara. Shalom saudara-saudara semua. Apa kabar saudara-saudara? Luar biasa. Terima kasih banyak Pak. Masih percaya Yesus semua? Jangan sampai enggak itu ya. Sebelum kita membahas firman Tuhan, saya mau saudara kasih tepuk tangan dulu buat dua worship leader kita yang luar biasa, singers, choir dan para musicians kita. Mereka luar biasa. Oke saudara, nggak panjang lebar lagi, kita langsung buka Alkitab kita bersama dalam kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-23. 2 Samuel 23 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. 2 Samuel 23 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Itu judulnya pahlawan-pahlawan Daud. Yang sudah dapat katakan amin dulu. Oke, Alkitab catat begini. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud, Isibaal orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia Sama, anak Age orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Saudara, saya mau cerita sedikit sama saudara. Saya di Jakarta adalah seorang kolektor yang cukup dicari sama beberapa stasiun TV dan beberapa stasiun radio. Dan ada 3 item yang saya koleksi di rumah saya, saudara. Yang pertama adalah CD musik. Ya. CD musik di rumah saya itu jumlahnya ada 7.500 dan semuanya asli, tidak ada yang bajakan, ya. Dan item kedua yang saya koleksi di rumah saya adalah DVD musik dan beberapa film, ya. Terakhir saya ngitung hampir mencapai 400 DVD musik dan film, ya. Sekali lagi semuanya asli, tidak ada yang bajakan. Dan item ketiga yang tidak kalah menarik adalah cerita-cerita perang. Saya koleksi cerita-cerita perang yang pernah terjadi di muka bumi ini. Dan saudara, untuk saudara ketahui, saya nggak cuman koleksi, tapi saya hafal ngelotok cerita-cerita perang yang pernah terjadi di muka bumi ini. Yang saya belum hafal, saudara, adalah invasi Amerika Serikat ke Afghanistan dan Irak. Karena belum selesai, jadi saya belum hafal. Amerika kirim pesawat tempur apa aja, kapal induknya apa aja, jadi saya belum hafal. Tapi semua pertempuran yang sudah selesai, saya hafal ngelotok. Kalau saya boleh bertanya buat saudara-saudara, ya, perang Patimura tahun? Saudara tahu Patimura uang 1.000 perak doang kayaknya ya. Saya yakin kalau saya tanya peperangan yang lain, saudara udah pada lupa. Ya, perang Patimura hanya 1 tahun, saudara, tahun 1817. Ya, kalau saya tanya perang Imam Bonjol, ya, perang Antasari, perang Aceh, mungkin saudara udah lupa semua. Mungkin yang paling mudah diingat adalah perang Diponegoro. Karena tahunnya mudah diingat, 1825 sampai Maghrib 1830. Ya, paling mudah diingat perang Diponegoro. Ya, dan saudara, setiap Hollywood
bikin film-film soal perang. Saya nomor 1. Kalau saya miss, saya selalu beli DVD-nya. Tunggu yang asli keluar, saya langsung beli DVD-nya. Dan saya senang banget sama film-film perang juga. Dan saudara, saya suka wondering, kenapa Hollywood nggak pernah bikin film yang ceritanya dari peperangan di Alkitab? Kenapa Hollywood nggak pernah buat? Karena semua cerita perang yang ada di Alkitab, semuanya seru. Kalau saudara pernah baca, ya Yosua lagi perang, mataharinya berhenti. Saudara pernah baca cerita ini? Yang ngangguk cuma 2-3 orang, yang lain baca apa di rumah? Hah? Tablet Nova kayaknya bacaan saudara ya. Hah? Yosafat diserang sama satu laskar yang besar. Yosafat dengan rakyatnya Yehuda, mereka nggak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Yosafat cuma mengajak seluruh rakyatnya untuk mengucap syukur sama Tuhan. Dan tiba-tiba Tuhan membuat penghadangan buat musuhnya Yosafat. Dibuatlah mereka saling membunuh, ya, di antara mereka sendiri. Ya, dibuat porak-poranda sama Tuhan. Dan saya suka membayangkan kalau ini semua difilmin, ini pasti serunya luar biasa. Dan yang satu ini, yang baru saja kita baca, soal pahlawan-pahlawan Daud. Ya, yang pertama dicatat namanya adalah Isi Baal. Orang ini kata Alkitab, dalam sekali pertempuran dia bisa membunuh 800 orang Filistin. Orang ini nggak main-main, saudara. Dia pasti sangat well trained, dia sangat terlatih, dia sangat skillful, dan dia sangat mahir memainkan pedangnya. Dan for your information, ya, sekali pertempuran itu bukan 1 hari, saudara. Itu bisa memakan waktu, ya, sampai 14 hari, ya, 2 minggu. Jadi dalam 2 minggu dia sanggup membunuh, ya, 800 orang Filistin. Lalu yang berikutnya namanya adalah Eleazar. Ya, Alkitab tidak mencatat jumlah, tapi Alkitab mencatat dia membunuh demikian banyak orang-orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada tangannya. Pedangnya tinggal nempel di tangannya. Ya. Dan saudara yang terakhir namanya adalah Sama. Ya, Alkitab tidak mencatat, ya, Sama perannya bagaimana dia membunuh dan lain sebagainya. Dia perannya nggak terlalu signifikan, dia cuma jagain ladang yang penuh dengan brenebon, kata Alkitab, penuh dengan kacang merah. Dan kalau saudara baca baik-baik, ketiga orang ini muncul dalam keadaan waktu orang-orang Israel sudah pergi meninggalkan bangsanya. Dalam keadaan waktu orang-orang Israel sudah pergi meninggalkan raja mereka yang namanya Raja Daud. Saudara, saya mengambil cerita ini pada siang hari ini karena begini. Daud selalu menggambarkan Kristus di Perjanjian Baru. Daud selalu menggambarkan Tuhan Yesus di Perjanjian Baru. Ya, dan orang-orang ini muncul sekali lagi dalam keadaan orang-orang Israel sudah pergi meninggalkan bangsanya. Orang-orang Israel pergi meninggalkan raja mereka. Dan saudara tahu nggak, Tuhan dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, sampai hari ini, Tuhan selalu mencari orang-orang yang selalu mau mencintai bangsanya, mencintai kotanya, dan mencintai generasinya. Itu yang dicari sama Tuhan Yesus. Ya, Tuhan sudah poin gereja, Tuhan sudah poin menunjuk saudara dan saya, bahwa kita adalah terang dan garam dunia. Apa yang terjadi sama gereja Tuhan hari ini? Terang dan terang kumpul terus jadi satu, yang ada silo doang. Kita bukan menerangi dunia, tapi kita bikin silo dunia. Kita kalau lewat di mall, dimanapun, orang-orang ngelihat saudara dan saya, wish, Mr. and Mrs. Right lewat. Itu bukti, saudara, banyak bukti. Ya, orang-orang yang ngerokok di luar sana, kalau ketemu saudara dan saya, mereka ketakutan. Orang yang selingkuh di luar sana, waktu ketemu saudara dan saya, mereka ketakutan. Mereka jadi ngumpet-ngumpet. Itu bukti bahwa kita cuman bikin silo mereka. Kalau saudara dan saya menerangi dunia, ya, justru seharusnya yang terjadi adalah orang-orang yang ngerokok waktu ketemu saudara dan saya, justru mereka ketemu jalan yang benar, sampai akhirnya mereka stop smoking. Itu yang seharusnya terjadi. Gimana caranya orang yang selingkuh ketemu saudara dan saya, ya, mereka justru ketemu jalan yang benar, sampai akhirnya mereka pulih sama pasangan mereka. Bukan mereka akhirnya mengerjakan itu semua dengan diam-diam. Saya percaya semua saudara sudah tahu apa aja yang dikerjain diam-diam selalu enak. Betul apa betul? Jangan belakang nggak tahu gitu mukanya. Dan itu yang kita buat orang-orang di luar sana.
Percayalah saudara, terang sekecil apapun dia akan selalu mengalahkan kegelapan. Saudara dan saya, kita kalau tidur di kamar kita malam hari, kita matiin semua lampu. Tapi at the end, waktu kita bangun jam 3, jam 4 pagi mau ke kamar kecil, tiba-tiba kita bisa lihat the whole room. Satu kamar kita bisa lihat. Karena apa? Ada cahaya kecil yang asalnya dari AC kamar kita, menerangi seluruh kamar kita. Ya, terang sekecil apapun dia akan selalu mengalahkan kegelapan. Lalu Yesus bilang, saudara dan saya adalah garam dunia. Apa yang terjadi sama gereja Tuhan hari ini? Garam dan garam kumpul terus, yang ada gudang garam doang. Dan orang kalau udah kebanyakan garam, apa yang terjadi? Saudara udah pada tahu lah. Ya, orang ini jadi bludrek, darah tinggi. Makanya gereja sama gereja kerjanya berantem terus. Ya, pecah jemaat terus di mana-mana. Karena mungkin isinya gereja adalah orang-orang darah tinggi. Garam harus di mana, saudara? Garam harus selalu ada di panci sop buntut. Betul? Banyak banget orang Kristen suka datengin saya, mereka komentarnya gini, Pak, kita di kantor cuma ber-20, Pak. Lawan ratusan pegawai yang lain, kayaknya impossible. Kita terlalu sedikit, kita minoritas. Pak, di kampus kami, Pak, kita cuma ber-50 yang percaya Yesus. Suruh lawan ribuan mahasiswa yang lain, kayaknya nggak mungkin. Kita nggak mungkin bisa lakukan hal demikian. Pak, di gedung kantor kami, Pak, yang Kristen, Pak, yang ikut kebaktian cuma 100 orang. Suruh lawan yang lain, kayaknya impossible. Kita minoritas. Pak, kita di Surabaya cuma 100.000, Pak, yang percaya Yesus. Suruh lawan jutaan penduduk Surabaya, kayaknya impossible. Saudara, saya percaya semua saudara sudah pada tahu, sifat dari garam itu minor. Panci sop buntut kalau gedenya segini, nggak mungkin garamnya segini juga. Garamnya minor, sedikit tapi punya impact sampai 1 panci sop buntut, jadi enak rasanya. So, kasih tepuk tangan buat saudara dan saya yang katanya minoritas di Indonesia. Saya percaya karena ada saudara di Surabaya, ya, prostitusi akan tutup di Surabaya. Lumayan, yang amin ada 4. Saya percaya karena ada saudara, perjudian akan tutup di Surabaya. Saya percaya karena ada saudara, kriminalitas akan menurun di kota Surabaya. Ya, saya mengucap syukur banget, berapa bulan lalu Gang Doli akhirnya ditutup. Saya percaya itu akibat dari doa-doa saudara juga. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadilah terang dan garam yang sesungguhnya. Saudara, saya suka memikirkan, ya, kenapa Yesus mengatakan saudara dan saya adalah terang dan garam dunia? Kenapa Yesus nggak bilang saudara dan saya terang dan gula dunia misalnya? Lebih manis kan? Ya, dibanding harus jadi garam gitu loh. Kenapa Tuhan Yesus bilangnya saudara dan saya terang dan garam? Kenapa dia nggak bilang saudara dan saya terang dan minyak dunia misalnya? Kenapa mesti garam? Saudara, saya ketemu jawabannya akhirnya. Ya, garam ternyata artinya adalah maksimal, useful, ya, berguna dimanapun dia berada. Banyak bukti, saya akan beberin buat saudara. Saya mau cerita sedikit. Saya ini setiap Senin sampai hari Jumat, saya selalu makan sehat. Dimanapun saya berada. Saya cuma makan nasi merah, ya, lauk dada ayam, ya. Saya minum fresh juice yang banyak tanpa gula dan es batu, ya, dan saya makan buah yang banyak, ya. Teh botol, Fanta, Coca-Cola, saya musuhan sama gini-ginian, ya. Tapi saudara mesti tahu, tiap hari Sabtu saya punya acara namanya Cheating Day. Ya, saya pergi ke satu restoran, ya, kalau di Surabaya jelas saya akan ke Kue Tiaw Apeng di Kedung Doro. Dan kalau di Jakarta, saya punya tempat makan juga saudara yang luar biasa, namanya Nasi Goreng Bakti. Itu ada di Jalan Bakti di daerah Kebayoran, ya, di dekat Jalan Senopati. Saya kalau ke Nasi Goreng Bakti, orang-orang di sana sudah pada kenal sama saya. Dan mereka tahu takaran dan pesanan saya seperti apa. Ya, saya selalu kalau datang ke situ, saya selalu pesen 1,5. Orang-orang yang lagi makan di situ kalau ya pesanan saya keluar pada bingung, piringnya gede amat itu, 1,5 soalnya. Dan percayalah saudara, hap pertama nasi goreng bakti, langit akan terbuka. Percayalah, enak banget ini nasi goreng. Dan saudara, saking seringnya itu, saya jadi kenal.
Tapi hal pertama yang kita buat adalah kita rendam ini semua di air panas yang mengandung garam. Saya tanya, kok mesti ngandung garam? Iya, karena ada garamnya, itu otomatis, itu langsung wash away all the fat. Membersihkan semua lemak-lemak yang ada di situ. Kita tinggal angkat, kita tinggal sabunin. Beres, lebih praktis katanya. Ini salah satu bukti bahwa garam itu berguna. Garam itu useful. Yang berikutnya, saudara dan saya, kita kalau sakit gigi, tidak ada ponstan. Apa yang kita buat di rumah? Kita kumur pakai air, garam. Tapi jangan sering-sering saudara, itu bisa merusak email gigi. Ya. Tentara Romawi zaman dulu, gaji mereka bukan duit. Gaji mereka itu garam. Semakin tinggi pangkat mereka, semakin banyak garam yang mereka terima. Jadi tiap bulan tentara Romawi akan telepon HRD mereka dan tanya, garam saya udah ditransfer belum? Kira-kira seperti itulah. Ya. Kalau saudara ke Eropa nanti, amin saudara? Berangkatlah yang ngomong amin. Yang amin kedua telat. Semua berangkat ya, semua berangkat. Dapat